Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan dan semua yang ada di tanah air Indonesia. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat kita mengikuti ibadah Natal dan perayaan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan saya percaya kita semua dalam keadaan penuh dengan berkat dan cinta Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatukan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita memulaikan ibadah pada saat ini. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena perkenan-Mu Tuhan Yesus. Semalam telah berlalu dan pagi hari ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas kami Tuhan oleh karena kasih-Mu. Dan saat ini Bapa di sorga, kami bersama-sama Tuhan ada di dalam persekutuan kami untuk kami mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Oleh karenanya kami mohon kepadamu Tuhan, biar Tuhan yang memberkati setiap kami yang mengikuti live streaming ini dan kami yang ada di tempat ini. Kami akan mulaikan ibadah Natal pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang di rumah, yang mengikuti ibadah perayaan Natal Gideon Karismatik, dan juga yang para pengurus yang hadir di tempat ini, juga hambanya Bapak Pendeta Hans Jefferson yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema Natal GKI Gideon Karismatik 2020 adalah Immanuel. Sesuai firman-Nya di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Di tahun 2020 kita mengucap syukur untuk semua yang ada dalam hidup kita. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, kita bisa merayakan Natal pada saat ini di pandemi COVID-19 ini. Karena kita percaya Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Untuk itu, mari saudaraku, kita merayakan Natal dengan makna Natal yang sesungguhnya menurut Alkitab. Pertama, Natal adalah pengorbanan. Karena kasih-Nya kepada manusia yang berdosa, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus agar manusia terbebas dari dosa. Referensinya dalam Yohanes 3 ayat 16. Kedua, Natal adalah solidaritas. Anak Allah yang kudus rela datang ke dunia dan jadi sama seperti manusia. Dia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia atau hamba agar bisa mati bagi dosa-dosa dunia. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ketiga, Natal adalah kesederhanaan. Anak Allah yang kudus lahir bukan di rumah mewah di ibu kota Israel atau di istana atau di kekaisaran Romawi di Roma, tapi di desa kota kecil Bethlehem, di dalam palungan tempat makan ternak, di dalam Lukas 2 ayat 7. Dan yang terakhir, Natal adalah universal. Makna Natal sesungguhnya adalah universal. Natal adalah bagi semua orang dari segala bangsa. Hal ini tampak dari pemberitahuan malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Malaikat tersebut mengatakan bahwa kabar yang dibawanya ditujukan bagi segala bangsa,
di dalam Lukas 2 ayat 10. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya kemanapun dan dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Amin. Tetap bersukacita dan damai Natal bagi kita senantiasa. Amin. Selamat mengikuti ibadah Natal hari ini. Meskipun secara virtual, Tuhan memberkati kita dan menyertai kita semua. Amin. Merry Christmas and Happy New Year 2021. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita senantiasa. Dari Januari sampai hari ini, kita boleh merayakan Natal, hari kelahirannya. Itu karena penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan untuk iman, katakan Immanuel. Dalam kita
kalau kita jeli amati perkembangan dunia dewasa ini, maka sesungguhnya kita sedang hidup dan melayani di tengah-tengah dunia yang ditandai oleh berbagai macam krisis yang ada di dalam berbagai bidang kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan manusia berupaya untuk mencari jalan keluar dari krisis yang ada, terutama dampak dari COVID-19 yang sudah dimulai tahun lalu pada bulan Oktober atau November dan mempengaruhi berbagai sendi-sendi kehidupan di seluruh lini kehidupan. Nah, jalan keluar yang diupayakan oleh manusia nampaknya mereka tidak beroleh, dan kita bersyukur bahwa jalan keluar hanya ada di dalam Yesus Kristus yang hari ini kita peringati kelahirannya. Dan tadi disinggung oleh Pastor Toto bahwa Natal baru bermakna apabila kita memahami pengorbanannya dan juga memahami solidaritas Tuhan terhadap umat manusia yang harus kita wujud nyatakan di dalam panggilan hidup beriman kita tiap hari. Sehingga Natal baru berarti apabila kita mengambil bagian dalam kehidupan nyata bagi orang yang menderita akibat COVID-19, bagi orang yang terpinggirkan, bagi orang yang terpenjara, bahkan bagi orang yang karena iman mengalami penderitaan, bencana alam dan akibat-akibat lainnya, sehingga kita ada di dalamnya, diingatkan Tuhan di dalam kita merayakan Natal bahwa kita harus wujud menyatakan pengorbanan Yesus dan solidaritas tadi, sehingga Natal baru bermakna kalau kita bisa wujudkan apa yang dipesankan oleh Pastor Dirgantoro tadi. Dan saya berdoa supaya kehadiran kita di dalam kita merayakan Natal benar-benar memberikan warna dan makna di dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. Kita bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk mendarat Natal. Sekali lagi puji kita berkata, Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu seluas-luasnya. Mana maknai Natal ini dengan pengharapan yang luar biasa. Namanya disebut Immanuel, Elohim bersama kita. Kami ada di sini karena Elohim
Yeshua HaMashiach, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang bukan lagi suara di dalam perjanjian lama, tetapi adalah daging manusia yang nyata, yang ada di bumi melalui kelahirannya di kota Daud, Bethlehem, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami tidak menyembah bayi di panggung, tapi kami menyembah the King of all peace. Kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Kami menyembah Yeshua HaMashiach yang berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Berfirmanlah dalam perayaan Natal, keluarga besar JKI Gideon Karismatik hari ini. Berfirmanlah buat semua tubuh Kristus, semua orang percaya dimanapun berada dan kapanpun mengakses berita firman hari ini melalui media sosial, melalui internet. Berkati mereka semua. Kabot Elohim Samayim, kemuliaan bagi Tuhan di sorga, damai sejahtera di bumi bagi semua yang diperkenankan. Dan oleh anugerah kami telah menyambut the King of Peace itu, Raja Damai itu dalam hidup kami. Kami siap diberkati melalui pemberitaan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Adonai Yeshua HaMashiach. Semua yang siap diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk. Saya Hans Jefferson pertama ingin mengucapkan selamat Natal kepada Senior Pastor Toto Dirgantoro, spesiali tentu, dan Co-Pastor Dewi Dirgantoro, dan kepada seluruh keluarga besar JKI Gideon Karismatik. Jadi Gideon yang adalah penakut yang bersembunyi di pemerasan anggur, sekarang sudah karismatik. Karena Tuhan datang dan berkata kepadanya, menyebut dia, You are the heroes, kau pahlawan. Amin. Jadi saya berdoa supaya jemaat Gideon ini adalah punya spirit ini. You are the heroes. Amin. Ya. Dan kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun berada di bulan Desember secara tradisi merayakan Natal. Jadi Desember adalah tradisi, tetapi kelahiran Yesus Kristus adalah kebenaran. Amin. Saya ulangi, merayakan Natal pada bulan Desember adalah tradisi yang suci yang diputuskan sejak Konsili Nisea tahun 325. Jadi tradisi, tetapi peristiwa kelahirannya adalah kebenaran. Amin. Iya. Yom Huledet Yeshua HaMashiach Elohenu. Orang Ibrani menyebutnya selamat hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, tema sudah dibacakan ayatnya oleh Senior Pastor Toto Dirgantoro, Matius 1:23, dan itu adalah penggenapan. Jadi saya tidak baca itu lagi. Ada satu yang saya mau baca, yaitu nubuatannya, yaitu Yesaya 7 ayat 14. Nah, di situ adalah
nubuatannya. Yesaya 17, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tanda, sesungguhnya seorang anak perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan dia akan dinamakan Immanuel. Sempurna nubuatannya dan penggenapannya sempurna. Amin. Itu luar biasa. Ya, Immanuel bukan bahasa Batak, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Manado, bukan. Immanuel adalah bahasa asli kitab suci. Untuk kita mengenal Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, studinya harus Judaism. Tak bisa kita belajar teologi dari orang Belanda, tak bisa. Anda salah. Tidak bisa Anda belajar teologi dari orang Amerika. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa Anda belajar teologi dari Jerman. Firman keluar dari Sion, dari Israel. 40 penulis kitab suci Yahudi, 12 rasul Yahudi, Yesus Yahudi dari suku Yehuda. Jadi kalau studinya tidak Ibrani, pasti miss, pasti salah, pasti melenceng. Jadi studinya mesti Ibrani. Maka tema Natal JKI Gideon Karismatik temanya Ibrani. Keren kan? Immanuel temanya Ibrani. Nah, karena ditulis dalam versi Indonesia, maka digabunglah jadi satu kata, yaitu Immanuel. Tapi dalam bahasa asli kitab suci Ibrani adalah 3 kata yang terpisah. Yang pertama, Ima. Kata Ima artinya bersama. Itu Ibrani. Kata Ima artinya bersama. Lupa buka topengnya. Iya. Kata Nu artinya kita. El artinya anaknya Ahmad Dhani. Bukan. El itu Elohim. Itu Ibrani. Jadi ini Ibrani. Ima itu bersama, Nu itu kita, El itu Elohim. Jadi diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan menyertai kita. Itu luar biasa. Tuhan menyertai kita. Nanti pada perjanjian baru kita begitu belajar, maka Immanuel plus tidak hanya menyertai kita, tetapi tinggal di dalam kita. Itu Ehad. Jadi tidak hanya menyertai kita bersama-sama, jalan bersama kita, tetapi inside us. Kita perayaan Natal di tengah pandemi. Hari Jumat yang lalu 11 Desember 2020 perayaan Natal Gereja YHS Jakarta, dan itu tatap muka, penuh gedungnya, dan itu luar biasa. Di tengah pandemi, hari ini tempat ini
pengurus dan sebagian jemaat hadir di sini, kita bisa bersyukur datang untuk memperingati peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Dia datang ke dunia. Amin. Betul, kita masih di tengah pandemi. Virus ada di mana-mana. Yang beruntung adalah Margaret Kenan, seorang perempuan berusia 90 tahun dari Irlandia Utara yang sudah disuntik vaksin pertama oleh suster dari Filipina, namanya May Parsons. Jadi suster pertama yang nyuntikan vaksin dan penerima vaksin pertama di pandemi ini di seluruh dunia adalah seorang perempuan Irlandia namanya Margaret Parsons. Wow, Margaret Kenan, susternya May Parsons. Mungkin solusi ya vaksin. Tapi untuk Indonesia yang umur di atas 60, Anda tidak boleh divaksin. Kata Menteri Kesehatan. Apakah di atas 60 dibiarkan punah? Itu masalah, saudara ya. Lah saya kan 64 ya toh. Mas Toto lebih tua 1 tahun ya, terus kita bagaimana ya toh? Immanuel, kita berjalan bersama Tuhan. Ehad, Christ inside. Sederhana, saya tidak menghardik virus corona, tidak. Biarlah teman pendeta lain yang menghardiknya. Tapi pengertian saja. Christ inside, Ehad, in you and me. Pertanyaannya sederhana, virusnya di mana? Sederhana. Yeshua HaMashiach inside me. Sederhana. Bisakah virus bisa masuk ke dalam saya? Sederhana. Saya tidak jawab. Anda yang menjawab. The Holy Bible said, your body is the holy temple of the Lord. Tubuh kita, baik sucinya dan rohnya tinggal di dalam kita. Stay, bukan come and go, but stay. Lah kalau dia tinggal di dalam kita, Roh Kudus loh, virusnya mau nyelinap di mana? Jawab sendiri aja. Saya tidak mau buat deklarasi di sini. Never. Pengertian saja. Pengertian saja. Dan saya berdoa supaya pengertian itu membangkitkan iman. Karena Ibrani berkata, karena iman we are understand. Jadi iman membuat kita mengerti. Cukup mengerti saja. Kita ini merayakan Natal pada hari keempat dari hari raya Hanukkah. Sayang sekali teolog sekolah teologi tidak mengerti hari-hari raya dalam kitab suci. Tidak tahu. Padahal ditulis dalam kitab suci, bahkan ini perjanjian baru. Yohanes 10 ayat 22 itu namanya Zak, Hanukkah, Sameak. Ketik Hanukkah di Android Anda dan akan keluar bagaimana Hanukkah dirayakan. Ya, pastikan sebelum ketik kuotanya masih ada. Muter-muter ya. Jadi ini hari keempat. Karena Hanukkah itu dirayakan pada tanggal 10 bulan Desember 2020, dalam kalender Ibrani adalah 25 Kislev tahun 5781. Nah, para teolog pun tidak mengerti kalender Ibrani, coba. Mengertinya kalender sekarang. Apalagi khotbah akhir zaman lalu dengan kalender 2020 pasti miss.
Karena kitab suci tidak ditulis berdasarkan kalender sekarang. Kalender kitab suci yang tahunnya adalah 5771. Bahasa Ibrani disebut P Aleph untuk tahun ini. Waktu pembukaan kafe kan saya khotbahkan itu. Perhatikan ini. Nah, kenapa saya singgung Zak Hanukkah Sameah? Karena pada tanggal 10 itu rabi-rabi besar seluruh Amerika datang ke White House and say thank you to Mr. President John Donald Trump and sekaligus say goodbye. Mungkin kan? Menang ya? Joe Biden menang. Jadi tanggal 20 Januari yang dilantik 2021 Joe Biden. Ya, selamat tinggal John Donald Trump. Mereka datang berterima kasih untuk Hari Raya Hanukkah 2017 Desember. Deklarasi di White House, Yerusalem adalah ibu kota Israel. Mereka datang berterima kasih untuk kebijakan buat tepi barat. Mereka datang untuk berterima kasih untuk pembebasan total dataran tinggi Golan dengan 28 kibbutz. Mereka datang dan berterima kasih untuk 18 Juli 2018 Jewish Nation Law. Ribuan tahun Israel baru punya undang-undang nasional, dan itu ide Amerika. Mereka datang dan say thank you untuk Bahrain, untuk Uni Emirat Arab. Sekarang Sudan, kemarin Maroko, tanda tangan perjanjian Abraham, damai dengan Israel. Keren kan? Kita berdoa Donald Trump masuk surga klaster VIP. Siapa yang berkati Israel diberkati. Siapa yang kutuk Israel, anak Elohim, berhadapan dengan Tuhan. Itu firman, bukan kata saya. Ya, jadi gereja goyim, bangsa-bangsa jangan sok bilang saya pengganti Israel. Never ever. Israel namanya Isra, itu anak Elohim and forever. Tidak bisa. Ya, nah, ini prinsip sekali. Nah, Hari Raya Hanukkah itu sejarahnya tahun 164 before Christ. Jenderal yang namanya Yuda Makabe berperang menghancurkan kependudukan tentara Yunani di Yerusalem, di Israel. 2 kali perang dengan tentara sekitar 14.000. Perang pertama 4.000, perang kedua 10.000. Dalam kitab suci Yahudi namanya kitab Yuda Makabe, semua dicatat. Perang dengan semua tentara Yunani dan dikalahkan dalam sekejap. Maka begitu dikalahkan, hal pertama yang Yuda Makabe lakukan adalah menyucikan bait suci, mentapiskan ulang bait suci. Yohanes 10 ayat 22, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus datang dalam hari raya pentabisan bait suci pada musim dingin Desember. Maka tanggal 25 Kislev itu adalah Zak Hanukkah Sameah. Itu ceritanya. Dan ditulis dalam kitab suci. Ini bukan tradisi, ini ditulis dalam kitab suci. Jadi ini kita merayakan Natal pada hari raya Hanukkah yang keempat. Hari keempat, karena mereka merayakan selama 8 hari. Orang Yahudi baik di Jakarta, di Amerika, dan di seluruh dunia, apalagi di Yerusalem, mereka merayakannya. Pentabisan bait suci. Nah, buat kita Goyim atau Gentiles atau bangsa-bangsa outside Judaism, kita tidak merayakan bait suci karena bait suci itu tidak ada. Ya, tinggal Western Wall, tembok barat, tembok ratapan. Tapi Paulus sudah punya visi yang baru, bahwa bait suci itu adalah gerejanya, jemaatnya, orang-orang percaya. Amin. Wow. Nah, iman bersama, ehad di dalam. Ini luar biasa. Jadi kalau dia di dalam kita,
Artinya dia menyatu dengan kita. Elohim. Saya mau fokus pada kata yang di tengah, yaitu Nu, kita. Ada sebuah artikel yang viral dalam 1 minggu ini, pesan yang kuat sekali, walaupun bahasa sederhana. Kalau semua ikan diangkat dari lautan tetap ada. Masuk akal nggak? Masuk akal. Anda punya kolam ikan, ikannya diambil aja lebar ke jalan raya, kolam tetap ada. Kolam tidak bergantung ikan kok. Yang bergantung sama kolam itu apa? Ya ikan. Cabut semua pohon yang tumbuh di bumi, cabut semua. Bumi tetap ada. Pohonnya yang kelenger, bahasa Prancis. Pohonnya jadi kayu bakar. Karena pohon tidak bisa hidup tanpa bumi. Lalu manusia bisa hidup tanpa Tuhan? Tidak bisa. Manusia lepas dari Tuhan, Tuhan tetap ada. Manusia yang binasa. Maka dia datang. Imah Nu El menyertai kita and inside us. Tinjauan saja. Kejadian pasal 26, semua sudah tahu berita ini. Krisis lapar. Ishak mau lari ke Mesir. Dan Tuhan datang kepadanya. Jangan pergi. Tinggal di sini. I will be with you. Aku menyertai engkau dan memberkati engkau seperti aku menyertai ayahmu Abraham dan memberkatinya. Maka kita lihat krisis dilewati dengan ayat 12 berkata menjadi kaya raya. Saya pulang dari khotbah di gereja IHS Makassar pertengahan November yang lalu. Saya telepon anak saya nomor 2, jemput papa di airport. Papa tidak mau naik taksi. Jemput. Dia bilang, lagi tanda tangan. Tanda tangan apa? Beli rumah 4 miliar di Paramount Garden Serpong. Anak umur 33 yang kakaknya sudah diberkati. Dan itu berarti dia beli rumah kedua. Itu berarti dia punya rumah 3 karena saya kasih dia rumah 1 kan. Anak 2 rumah 1-1 kan. Lalu dia beli rumah, lalu dia sekarang beli rumah lagi. Di tengah pandemi, di tengah krisis, anak-anak Tuhan diberkati. Amin. I will be with you. Itu kuncinya. Serius. 2. Kopastor Dewi Dirgantoro buat tema kan kita memasuki new era. Kalau kita baca kitab Yosua itu ketakutan begitu Musa mati atau diangkat, karena kuburan sampai hari ini tidak ada itu perdebatan. Kalau kita ke Israel, ke Yordan, lalu Gaib bilang, mari saya tunjukkan kuburan Musa, itu artinya bohong, tradisi saja. Dia ketakutan. Elohim datang berkata, jangan takut. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Ada bonusnya. Wherever you go, kemanapun engkau pergi. Keren kan? Saya berdoa, keluarga besar GKI Gideon Karismatik
yang adalah Immanuel, disertai Elohim untuk memasuki new era promised land yang berlimpah susu dan madu. Amin. Masa padang gurun is passed away, sudah lewat. Kita memasuki the promised land. Yes, imani itu dimulai dari Immanuel. Sudah, kita kalau bicara Immanuel itu perkenalan sekali. Yusuf hebat karena Immanuel. Walaupun terjemahannya bukan Immanuel, tapi Tuhan menyertai dia. Nah, kita itu penting sekali. Kalau kita without Christ itu konyol. Tetapi kalau kita with Christ and in Christ, 3 catatan untuk khotbah Natal selesai. Satu, Yohanes, Injil Yohanes. Kita melihat Injil Yohanes, pasal Injil Yohanes, dan kita akan melihat ini luar biasa. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu dalam perjanjian baru juga sangat kuat sekali. Bahkan gereja, anak-anak Tuhan suka berkata, aku akan menyertai kamu sampai apa? Kesudahan Allah. Padahal itu konteksnya misi. Bagi mereka yang pergi memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa muridku. Nah, itu baru janjinya. Aku menyertai kau. Atau kita balik. Karena dia menyertai kita, kita bisa mengerjakan misi dengan sukses. Amin. Iya. Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Kata kita yang pertama. 3 saja ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja lagi. Mas Toto, pesan saya, Bapak jangan bekerja untuk Tuhan. Akan habis banyak tenaga dan dana. Kita tidak mencapai apapun. Tapi grace-nya adalah Mas Toto bekerja bersama Tuhan, atau Tuhan bekerja bersama Mas Toto. Saya bekerja untuk Tuhan dan saya bekerja bersama Tuhan. Itu 2 hal yang berbeda. Dan orang-orang yang konyol dalam pelayanan, yang stres hari ini adalah karena dia mati-matian saya mau berjuang untuk Tuhan. Silakan jungkir balik. Zero. But kita melakukan segala sesuatu. Mari kita. Siapa yang berkata kita? Yesus kita. Jadi Yeshua HaMashiach plus JKI Gedeon Karismatik adalah kita. Tentu kalau kita jangan dibenturkan dengan kami, jangan. Ya, jangan dibenturkan dengan kami ya. Ya, Jenderal Gatot Nurmantio itu putra bangsa terbaik ya. Din Samsudin itu cendekiawan yang hebat. Jangan benturkan kita dan kami ya. Ini Natal, kita saja, no comment kami. Yang pasti pesan yang kuat dari Presiden kita Joko Widodo sesudah dilantik pada periode kedua adalah siap untuk menggigit siapapun. Saya berpikir ini Presiden kita belajar dari Mike Tyson ya, menggigit telinga Evander Holyfield. Ini pesan yang kuat. Jadi yang akan memecah belah NKRI, siap-siap Anda kena gigitan. Ini pesan. Periode kedua beliau berkata, saya tidak punya beban. Bersihkan Indonesia. Kita doa untuk itu. Siapa lagi yang bisa bersihkan Indonesia?
tinggal 4 tahun kita doa Indonesia dibersihkan dari semua orang jahat. Amin. Kadang Tuhan, jangan pikir Tuhan harus pakai pendeta. Tidak. Orang Israel dibebaskan dari Babel itu pakai raja Iran, Persia, Kores. Tidak harus pendeta. Tidak. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Amin. Yesus yang berkata, kita selesaikan pekerjaan. Selesai. Kalau Yesus berkata kita. Kalau saya berkata saya, itu urusan saya. Tapi Yesus berkata kita, pekerjaan besar terjadi. Amin. Kita yang kedua. Mari kita lihat. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan? Tentang semuanya itu. If God is for us. Keren kan? Ini masalah besar nih. Karena kalimat selanjutnya nanti ada baca, siapa yang melawan kita? Siapa bisa lawan kita? If God is for us. Siapa lawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Maka ayat 35 berkata, gereja dianiaya, tidak boleh beli makanan, telanjang, bahkan God is for us. Jadi kalau tidak ada kepastian ini, lebih baik kita tunda semua pekerjaan kita. Lebih baik kita terus stay at home aja deh. Jangan buat apa-apa. Kecuali kita pastikan bahwa Tuhan di pihak kita. Lakukan. Perkara besar pasti terjadi. Amin. Kita yang ketiga. Dan memang khotbah Natal tidak boleh panjang. Yohanes 11 ayat 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi kemana? Ke Yudea. Ya, Yohanes 11 ayat 15. Satu ayat lagi. Jadi mari kita ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu ini. Lazarus mati kok. Tuhan Yesus mensyukurinya. Itu kalau dengar tidak enak. Udah mati, syukur. Orang ada berita karena COVID meninggal, oh syukur. Ya kan itu menyakiti keluarga. Syukur aku tidak hadir di situ. Apa? Lalu apa lagi di situ? Ini kan masalah mata ini repot. Lama-lama dilihat ayatnya jadi hitam semua. Sebab demikian lebih baik bagi kamu supaya kamu dapat belajar apa? Percaya. Marilah apa? Kita pergi sekarang kepadanya. Mari kita pergi kepadanya. Yes. Kita yang ini adalah mujizat besar yang mati jadi hidup. Kita Immanuel. Kita mari pergi. Lazarus keluar dari kubur. Saya berdoa ada kebangkitan besar untuk GKI Gedeon Karismatik 2021. Sebab Yeshua HaMashiach berkata, mari kita pergi sekarang. Doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Natal sejati, tema hari ini adalah jawaban dalam sejarah. Elohim yang adalah hanya suara di dalam tanah perjanjian lama.
Hanya Tuhan berfirman, Musa berkata, "The Lord said to me." Israel tidak pernah melihat Tuhan. Nabi-nabi berkata, "Dengar firman." Tetapi perjanjian baru, Yohanes 1:14, suddenly firman datang ke dunia, menjamah kami, melawat kami, bahkan tinggal di dalam kami. Itulah Immanuel yang nyata di dalam Yesus Kristus. Berkati keluarga besar GKI Gedeon Karismatik untuk melanjutkan misi ini yang sudah lebih dari 20 tahun kami melayani bersama, menuai di Jakarta dan Indonesia. Memasuki new era, kami melihat new blessing, new revival, new harvest akan terjadi di depan sana. Kita, if God is for us, perkara besar pasti terjadi. Bagi kemuliaan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya Immanuel katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Raja Damai kita. Puji Tuhan, biar firman Tuhan yang bertimbangkan Immanuel. Saatnya kita akan masuk pada acara candlelight atau penyalaan lilin. Mari Bapak Ibu, dimanapun engkau berada saat ini, mari kita mengikuti bersama-sama penyalaan lilin. Sehingga kita semua sama-sama merenungkan makna Natal dalam kehidupanmu secara pribadi. Demikian juga untuk keluarga. Mari saat ini masing-masing ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Kristus Tuhan, kami turut menelusuri sinar bintang, tetapi terhadap kehendak-Mu kami menentang. Ampunilah kami Tuhan. Kami turut mencari terang, tetapi dalam diri kami kegelapan sering kali menang. Ampunilah kami Tuhan. Kami turut menakjubi berita malaikat, tetapi kami sering berpikir jahat. Ampunilah kami Tuhan. Kami turut memuji damai sejahtera di bumi, tetapi bukan jalan damai yang kami cari. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami turut bersujud di depan panggung, tetapi kepentingan diri sendiri yang jadi perhitungan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami turut mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, tetapi di balik itu ingin supaya kami pun makmur ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami turut menyambut Sang Penebus, tetapi gaya hidup kami masih yang lama berjalan terus. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, lawatlah mereka Tuhan di suasana Natal ini. Mereka justru terbaring sakit. Lawatlah mereka Tuhan di Natal ini.
mereka baru kehilangan orang yang dikasihinya. Rawat dan berkatilah ya Tuhan mereka yang terpisah jauh dari sanak saudara. Rawat dan berkatilah ya Tuhan. Di masa Natal ini mereka sedang tertimpa musibah dan bencana. Lawatlah mereka ya Tuhan. Mereka yang kesepian, kecewa dan putus asa. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, lawatlah mereka yang sedang terpuruk, yang saat ini terkekang, yang saat ini sedang menangis, menjerit, menangis dan menjerit ya Tuhan. Lawatlah mereka ya Tuhan. Tuhan, lawatlah mereka yang saat ini hidup dalam ketakutan, kebimbangan, kegalauan. Oh Tuhan, lawat mereka yang saat ini kelaparan, mereka tidak bisa menikmati makan dan minum. Berkatilah mereka ya Tuhan. Lindungilah mereka ya Tuhan. Dan saat ini mereka yang tidak memiliki pengharapan, lawat dan berkati mereka. Natal tahun ini adalah Natal yang membawa kemenangan dan kemenangan bagi orang percaya dan kita semua. Tuhan, kasihanilah setiap anak-anak-Mu yang saat ini menderita. Dan kami bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus yang adalah putra satu-satunya penyelamat dunia. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu. Terima kasih untuk keselamatan-Mu bagi kami. Amin. Saatnya kita masuk dalam penyerahan Tuhan. Siapa suaminya bangkit berdiri? Siapa?
Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah Natal pada hari ini. Mari sama-sama kita akan masuk dalam doa sebelumnya. Kita katakan pujian Immanuel, Immanuel, sebagaimana tema kita pada hari ini. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Mari katakan bersama-sama pujian ini. Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan, di Natal tahun 2020 ini Tuhan, kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi katakan Immanuel. Saudara-saudara yang ada di rumah, katakan Allah serta dalam kita. Semua katakan bersama-sama.
Injil yang lahir, bayi suci yang lahir, Yesus Kristus namanya. Terima kasih untuk kelahiranmu, membuat hidup kami ada dan berkelimpahan berkat kasih karunia. Terima kasih bayi mungil yang suci. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang saat ini mengalami kesulitan, menjadi doa kami pada saat ini di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu, memberkati setiap Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan saat ini yang sedang mengikuti live streaming ini Tuhan, biar Tuhan Yesus melawat setiap keluarga, melawat setiap pribadi, lepas pribadi, dimanapun mereka berada. Mereka bisa memaknai Natal yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, berkat Allah Immanuel beserta dengan kami semua, dengan semua kita yang ada. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap pekerjaan, memberkati setiap usaha, memberkati setiap apapun Tuhan, kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas berkenan Tuhan, kami bisa memperingati hari kelahiran Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga buat setiap kami saat ini yang sudah mengambil bahagian di dalam pekerjaan Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu Pastor Hans Jefferson, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Mu atas kehidupan keluarga dan pelayanannya. Dan juga memberkati semua kami yang ada saat ini Tuhan Yesus, dan kami yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Semua Tuhan Yesus, kami terima setiap anugerah dan berkat-berkat Tuhan atas kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Bapa, perkenankan kami saat ini, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Di penghujung tahun 2020, kami tetap mau memberkati Indonesia, tanah air yang kami cintai. Indonesia dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Mari sama-sama katakan, kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mohon untuk bangsa kami Tuhan.
Saudara boleh angkat tanganmu, lepaskan berkat atas Indonesia, angkat tanganmu. Semua saudara yang ada di rumah, pemulihan pasti terjadi. Haleluya. Janjimu Tuhan pasti. Pujian kami adalah doa kami sebagai orang percaya ya Bapa. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia akan bangkit kembali ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, nikmat Tuhan ada bagi para pemimpin bangsa kami yang kami kasihi. Berkati para pemimpin bangsa kami. Bapa di sorga, kami tetap terus mengangkat doa kami buat setiap Tuhan, tim para medis, mereka yang ada pada garda terdepan, mereka boleh melayani. Tuhan berikan kekuatan ekstra dan perlindungan bagi mereka. Dan setiap Tuhan yang sakit Tuhan, Engkau melawat menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami pun terus berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang Tuhan utus ke pelosok-pelosok manapun, dan gereja-gereja Tuhan yang ada di pelosok manapun, ada di dalam Immanuel, Allah yang menyertai setiap anak Tuhan dan gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh perkenan Tuhan kami ada hari ini di dalam ibadah raya sekaligus ibadah Natal dan perayaan Natal. Kami mengucap syukur Tuhan, ini adalah anugerah bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat ini. Kami percaya berkat Allah tercurah buat setiap kami. Dan tak lupa kami berdoa buat seluruh Tuhan, umat Tuhan di seluruh tanah air, bahkan yang mengikuti streaming ini. Percayalah, Allah Immanuel ada beserta denganmu. Saat ini rumah tangga dan keluarga ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami kepadamu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami. Dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dalamlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Kami kedalam, lepaskanlah kami daripada yang jahat, kuasa selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, saat ini kami mengundang dengan kasih Tuhan kita bangkit berdiri. Kekasih Kristus yang ada di rumah juga bangkit berdiri. Pulanglah, bawalah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hati Tuhan yang dimuliakan Tuhan saat ini, mari kita mengangkat hati kita di hadapan Allah. Dan biarlah kita siap menerima berkat Tuhan Yesus bagi kita semua.
Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya oleh Allah Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.